Padahal aksinya udah selesai, tapi orang ini memprovokasi untuk suruh maju apa dan seterusnya. Nah, difoto lah sama teman-teman di Kediri untuk jadi pencarian fakta, diidentifikasi. Ternyata pas kita sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, saya sidang, orangnya ada. Orangnya ada datang ke pengadilan. Difoto sama tim pencari fakta. Dimasukinlah di laporan. Hari dimana persidangan agendanya mendengarkan keterangan saksi yang memaparkan laporan itu, orangnya ada nontonin sidang. Oh my God. Hakim udah ngeliat-liat, ini mirip ya kayaknya. Dia ngeliat-liat laporan sambil ngeliat orang, ini kayak mirip-mirip. Gak lama orangnya ini malah selfie di pengadilan. Orangnya selfie di pengadilan, hakimnya nanya, itu kenapa ya? Kayaknya hakim juga pengen tahu nih orang siapa, kayaknya mirip. Itu kenapa ya foto-foto katanya? Izin buat laporan, monitoring aja. Emang dari mana? Dari kepolisian katanya. Ya ampun. Selamat datang di Efek Domino, sebuah acara talk show di mana gua ngundang 3 orang bintang tamu, berempat kami main gaple atau main kartu domino sambil membicarakan sebuah isu dengan harapan apa yang terjadi di atas meja ini jadi efek domino di luarnya nanti. Hari ini kita menghadiri orang-orang yang sedikit banyak mendapatkan teror atas pendapat yang mereka utarakan, atas opini, atas kekritisan. Satu persatu dulu, yang baru aja mendapatkan vonis bebas. Del Pedro Marhen, apa kabar men? Sehat bang. Iya, katanya langsung mabok-mabokan loh. Wah, gitu. Langsung brutal. Makan-makan doang. Makan-makan doang. Iya, makan-makan aja. Okay. Syok melihat dunia luar. Kaget ya? Kaget. 6 bulan. Situ Nelson Mandela. Kaget keluar ada internet. Aneh loh. Ada Firdian Aurelio juga. Halo Bang Panji. Ini juga nih. Sering mendapatkan gangguan nih dia nih. Iya, latihan bang. Lu sotoy sih, ngomel-ngomel mulu lu. Anak abah katanya bang. Hah? Anak abah. Iya semuanya disebut anak abah. Iya semuanya. Nah sama satu lagi nih, gue paling takut sama satu ini. Takut bilang goblok gue. DJ Doni. Halo semua. Emang udah jadi branding nama DJ-nya ya, padahal udah gak nge-DJ dari tahun berapa? Tapi kan masih bisa nge-DJ-nya. Anjay, keren. Tapi lebih seneng goblok-goblokin orang. Gak pernah gue goblokin orang, goblokin kebijakan. Jangan diplesetin. Oh iya bener. Yang gue tololin, yang gue goblokin adalah kebijakan, bukan pribadi orang. Bener. Tapi ada orang goblok kadang-kadang kan? Ada. Iya. Oke, jadi kita akan main gaple aja sepanjang obrolan. Kita muter berapa kali permainan, yang penting sampai obrolan selesai. Boleh. Nah, kan gaple gitu ya. Satu orang habis kartunya, kita hitung siapa yang skornya paling banyak. Ya. Nah, nanti totalnya, akumulasinya yang paling gede itu kena hukuman, disuruh milih antara terus atau dare. Mukanya tenang banget karena kebetulan menang. Enggak, ini abang-abangan kita yang satu ini katanya jago. Lu gimana ceritanya lu berusaha untuk makan mie? Oh, ini sebenarnya permainan lama gue waktu SMA. Jadi gue SMA di Aceh dulu kan ya. Hidup gue tuh susah di Aceh dulu. Bahkan mau makan Indomie rebus aja, mie rebus aja gue harus gimana cara ngakalin. Kadang-kadang gue jadi punya otak teman-teman gue, kita kongsian berdua, kong kali kong, main gaple berdua lawan dua-dua itu. Kita pakai kode. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau garuk-garuk kepala lu hajar 1 tuh lu tutup 1 gitu loh. Ya kan? Iya. Sehingga pada akhirnya gue menang dan makanlah mie rebus gitu. Aduh kayaknya kurang kata lu 6. Boleh ini bang. Kata lu berapa ya? 6 ya? 6. 6 nih, satu lagi nih. Tuh. Jadi kesimpulannya emang Doni ini atlet gaple. Ngakalin sistem. Dia saking pengen makan mie sampai sama temennya bersekongkol. Permufakatan jahat. Tapi hari ini nggak ada. Kita kan ngobrol-ngobrol soal kekritisan, ya. By the way yang punya balak putih keluar dulu tuh. Tapi mungkin topiknya kita mulai dari, kita muter sini ya. Kita mulai dari update apa yang pernah terjadi sama lu pada masing-masing aja. Enaknya dari yang baru bebas penjara, iya. Sedikit update sama orang yang gak ngikutin. Jadi kan yang nonton YouTube gue kan gak semuanya ngikutin. Waktu itu apa yang terjadi sama hidup lu? Jadi semua ini datang udah dari 3 tahun belakangan ini bang. Di tahun awal-awal Pilpres tuh 2024. Kantor kita, saya kan di Lokataru tuh lembaga riset soal HAM dan demokrasi. Kantor kita tuh diisukan bakal didemo sama 1.000 orang. Diisukan bakal didemo sama 1.000 orang? Iya, gara-gara kita bikin diskusi soal
Pilpres. Siapa Siapa nih gue ya? Lo. Emang suka ngeblank nih antara main sama ngobrol. Dikasihkan main bang ya? Nah. Dikasihkan main. Terus. Karena kita bikin isu soal Pilpres, tiba-tiba pagi-pagi besok setelah acara, besoknya gue lagi tidur di kantor. Polisi datang ngetok pagi-pagi. Bilang, Mas kita mau pengamanan katanya. Ini pasukan sama parkir mobil taruh di mana ya? Saya bingung kan. Pasukan apaan ini? Pengamanan apa? Katanya di sini mau ada acara katanya. Saya nggak ada acara. Kalau saya ada acara juga saya nggak bakal minta pengamanan polisi kayak gini katanya. Terus dia bilang, enggak, saya dapat info katanya di sini mau didemo. Makanya kami diminta pasukan. Ini udah kita turunin 3 kompi. 3 kompi. Pagi-pagi kita bangun buka pagar itu polisi baris depan kantor. Buset. Kantor kita tuh di jalan 1 mobil doang. Isinya itu semua full sama pasukan lagi pada apel. Habis gitu kita bilang banyak banget ini Pak. Gak cuma ini Pak katanya. Itu di depan gak bisa masuk. Barakuda sama water cannon. Buset. Jadi Barakuda 2, water cannon 2, rantis 2 ditaruh di jalan Tebet. Dulu kita kantornya di Tebet, ditaruh di jalan besar ya karena gak masuk di gangnya kan. Ini berbasis gosip doang ini? Iya, katanya infonya bakal ada acara di sini bilangnya acara. Akhirnya usut punya usut katanya bakal didemo sama 1.000 orang terkait dengan diskusi Lokataru kemarin. Makanya dilakukanlah pengamanan yang demikian. Nah itu yang pertama tuh akhirnya karena ribut-ribut apa kayak gitu. Kita kantornya diputus kontrak. Anjing kalian ya. Baru mulai gue. Aduh. Terus gitu? Akhirnya kita diputus kontrak kantornya. Gitu. Nah dari situlah kita tuh mulai kerja dari kafe, dari kosan masing-masing. Mulai struggle lah dari situ. Nah udah singkat cerita masuk di 2025. Tadi 2023. Kita masuk di 2024. Di 2024 itu ada aksi Indonesia 24. Peringatan darurat. Ya. Soal putusan Mahkamah Konstitusi. Nah kalau aksi gitu kan gue cuma dampingin teman-teman aja ya. Maksudnya dalam artian kalau ada bantuan hukum, ada yang ketangkep, kita bantu advokasi ke Polda gitu. Nah satu saat DPR jebol waktu itu. Gue lihat ada anak-anak mahasiswa pada ketangkep. Masuklah gue ke dalam. Pas gue masuk ke dalam tiba-tiba langsung dihajar waktu itu sama yang di dalam. Dihajar maksudnya? Dipukulin rame-rame. Nah dipukulin rame-rame akhirnya itu kalau misalnya sempat pada ikutin ketangkep bareng sama anak LBH Jakarta dulu namanya Iqbal Ramadan. Nah ketangkep akhirnya kita udah bengep tuh Iqbal sampai patah tulang hidungnya dan seterusnya. Akhirnya kita dibawa ke Polda. Di Polda kita di Polda kita 1 malam. Di Polda 1 malam. 1 malam. Mau dinaikin tersangka tadinya. Cuma karena alat buktinya gak ada dan lain-lain. Akhirnya kita dipulangin. Nah masuklah ke yang sekarang ini Agustus 2025. Pengajar. Terus? Jadi habis kartu lu? Aduh, gue paling banyak. Gue banyak anjing. 6 lagi. Ini gue, tapi gue gak dihitung. Yang dihitung cuma ada berdua. Oh gue berarti. Fokus menang terus, fokus menang. 11 sama 6. 17. 17 sama 12 dihitungin ya. Oke. Terus gitu? Nah di Agustus inilah posisi kita lagi di kantor malam-malam jam 1. Itu menariknya kita lagi nonton Trial of Chicago 7. Oh, ironis sekali. Iya. Ironis sekali. Manifesting. Manifesting kasus. Karena kan 25, 28, 29 lagi demo-demo kan. Kita lagi di kantor bosan apa nih film-film yang soal demo-demo. Nonton lah kita Chicago 7. Pas lagi film itu mulai tiba-tiba ada rame-rame di depan. Kita udah khawatir soalnya waktu itu kita dapat informasi dari yang udah ketangkep duluan. Foto saya sama staf di Lokataru sama salah satu mahasiswa ada di BAP itu. Cuman kita mikir kita orang gak ngapa-ngapain, gak ada bikin apa ya udah santai aja ngantor biasa. Taunya malam-malam rame-rame di luar, kita lihat dari CCTV udah rame orang di luar. Nah yang penjaga kantor gak koordinasi gak apa, dia langsung buka. Masuk tiba-tiba polisi masuk aja. Polisi masuk, pertamanya nyari Del Pedro. Dia bilang, mana yang namanya Del Pedro? Akhirnya saya Mana Nasution? Bapak dicari presiden. Nah akhirnya udah diajak ngobrol, diskusi-diskusi. Dia bilang nih surat penetapan tersangkanya. Jadi udah ada surat penetapan tersangka di situ. Pasalnya berita bohong, penghasutan, ujaran kebencian, perekrutan anak. Gila. Yang perekrutan anak? Perekrutan anak. Anjing basisnya apaan tuh? Pelajar bang. Karena advokasi pelajar. Karena saya bikin waktu itu posko bantuan hukum buat pelajar. I see, noted. Posko bantuan hukum buat pelajar itu dianggap
memberikan perlindungan sehingga pelajar berani. Yang namanya posko bantuan hukum, bantuannya namanya pasti memberikan perlindungan kan. Iya. Perlindungannya kan ke hal yang bukan tindak pidana. Itu apa, unjuk rasa. Ya kan sah saja. Kecuali kita ngasih perlindungan kalau dia melakukan sebuah tindak pidana kan. Misalnya posko perlindungan untuk maling gitu atau apa. Itu kan masuk akal lah kalau dia bilang melindungi seseorang gitu. Tapi kan ini hal yang sah gitu. Nah atas dasar itu akhirnya dibawalah ke Polda Metro. Di Polda Metro diperiksa, hari pertama itu diperiksa 22 jam. 98 pertanyaan. Besoknya hanya sebentar, hanya dari jam berapa pertanyaan? 98 pertanyaan. Respect. Lu kemana berapa bang? Gak ada apa-apanya sama gue. Nah itu gue berapa 30, 40 kayaknya. Diperiksa dari pagi sampai ke jam dari subuh ditangkap itu sampai ke pagi. Pagi baru tidur, siang diperiksa lagi, dilanjutin lagi sampai besok dini harinya jam 1. Baru habis itu belum selesai di BAP udah keluar surat perintah penahanan. Jadi langsung ditahan di dalam di rutan Polda Metro Jaya selama awal 2 bulan. Pertama 20 hari dulu, habis 20 hari diperpanjang 40 hari jadi 2 bulan total. Nah yang lucunya teman-teman staf saya kan pada datang, pada bantuin. Waktu saya ditangkap langsung pada datang ke Polda. Nah taunya pas yang satu di Polda, staf saya ada juga yang ditangkap. Jadi ditangkapnya di kantin Polda. Buset. Wahin, datang jenguk lo. Bantuin, teman-teman langsung ngedampingin kan. Karena saya ditangkap langsung pada nyusul ke Polda. Pas dia udah nunggu-nunggu sampai jam 3 subuh gitu-gitu, ditanya namanya Muzaffar. Mana yang namanya Muzaffar? Ini saya pak. Ayo ikut diperiksa juga. Langsung dikeluarin surat penetapan tersangka. Langsung. Itu anak magang lu ya? Enggak, dia staff. Oh, staff. Dia staff yang ngelola program. Datang untuk membantu, malah dipinjam, malah dipidana juga. Ditangkap di kantin Polda gitu. Di kantin Polda, gue tau lagi kantin Poldanya. Bener-bener, gak tahu itu dianggapnya menyerahkan diri atau apa itu maksudnya. Sukarela. Nah akhirnya udah kita jalanin pemeriksaan, udah ditahan selama 2 bulan. Setelah itu pelimpahan ke kejaksaan. Di kejaksaan kemudian menjalani proses pengadilan total hampir 6 bulan lah. 2 bulan ditahan di Polda, 4 bulan ditahan di Rutan Salemba. Jadi dari tahun-tahun itu yang paling puncaknya, paling gongnya yang di penjara ini. Gitu. Waktu lu ngeliat kejadian dia, di benak lu apa? Menurut lu apa yang sedang terjadi pada dia? Pertama bang, terang-terangan ya. Jadi pas di malam. Itu lu udah ya? Iya. Udah. Pas malam di mana Pedro ditangkap. Gue bisa dibilang ada sisi paniknya juga. Dalam artian, karena di situ teman gue duluan udah ngasih tahu. Ya ada yang ketangkep nih, mending lo cabut. Dan gue beneran cabut dari tempat gue bang. Gitu. Nah, case-nya waktu itu adalah Pedro tuh gak sekali 2 kali dipanggil polisi, gue tahu kan. Karena Pedro banyak advokasi untuk pelajar dan lain sebagainya. Tapi yang gue kali ini merasa berbeda adalah masih ada. Oke. Yang kali ini gue merasa berbeda adalah bang, karena gue tahu banget penangkapannya nggak cuman 1 atau 2 orang. Gue ngeliat si Karik ada di bandara, gue melihat ada teman-teman lainnya. Karik rada dramatis tuh penangkapannya. Di situ gue merasa bahwa sepertinya penangkapan masif ini adalah upaya dari negara untuk mencoba membenarkan kalimat presiden yang kala itu bilang bahwa hari ini ada antek-antek asing gitu bang. Antek-antek asing? Sorry gue hitung dulu ya. 6 dan 6 ya. Soalnya dicatatkan sama tim gue. 6 dan 6. Oke terus gitu. Lu udah ngocok dah. Sehingga waktu itu keyakinan kami yang bersuara bang adalah kami berpikir bahwa aparat berusaha untuk mencari pembenaran atas berbagai kerusuhan yang terjadi dengan menangkap teman-teman yang kritis. Sehingga mereka tidak disalahkan mungkin oleh atasannya. Gimana sih kok kamu gak bisa kerja, kok gak bisa nangkapin orang? Gitu. Ya akhirnya ramai kan tadi bicara soal Pedro dibayar calit lah misalnya. Ada lagi yang dibayar itu salah satu gosip. Masih pada ingat siapa yang nyebar gosip itu? Tadi siapa aja dulu? Sekelas menteri yang nyebar. Iya sekelas menteri. Sekelas menteri. Siapa aja tuh? Waktu itu postingan masih ada kok. Masih ada waktu itu. Yang mostly
menteri-menteri dari PAN kan. Iya, menteri dari PAN. Gitu. Ya, ada 4 ya kalau nggak salah. 3 atau 4. Pokoknya dia collab deh kalau nggak salah. Postingannya collab. Emang iya? Postingannya collab. Yakin banget mereka sama informasi ini ya. Informasi itu. Iya. Bahwa presiden kita penuh dengan tantangan menghadapi mafia minyak. Waduh. Bahwa ini kurang lebih ya. Iya. Bahwa demo ini yang biayai adalah mafia minyak. Iya. Riza Khalid. Gue kaget juga waktu dia rupanya dicocok logikan. Lo lagi ke Malaysia. Gara-gara ke Malaysia. Iya. Ke Malaysia buat daftar beasiswa S3. Tiba-tiba dikaitin. Itu sampai di BAP itu semua ditanya. Perjalanannya foto di Malaysia, ini foto sama siapa, ada siapa di sini. Yang bayarin tiket siapa di Malaysia, ketemu Padahal siapa Pedro aja, semua dicari. sebelum Malaysia itu diskusi publik sama gue dulu kan. Iya. Acara di Bali. Jadi kita, maksudnya aneh juga negara mencoba untuk melihat kita nih sosok-sosok yang kalau behind the scene tuh ya kita main gaple, kita nyantai-nyantai. Dianggap bahwa kita punya agenda-agenda yang niatnya adalah sengaja mengganggu negara tanpa substansi konstruktif gitu. Itu menurut gua kala itu ada kepanikan itu sih Bang. Tapi akhirnya bisa lebih merasa tenang karena ada kawan-kawan yang menjaga ya. Maksudnya kolektif itu ternyata cukup penting. Kalau sendirian mau gak mau pasti kita akan merasa mundur. Itulah kenapa gue bikin acara ini biar gue punya abang-abangan untuk berlindung lah. Walah. Iyalah. Lu waktu ngeliat kasus itu di benak lu apa Don? Gue tuh kalau ngeliat suatu kasus harus ngeliat panjang dulu. Ini kenapa? Nggak bisa gue langsung tiba-tiba langsung ngejudge Siapa gitu. nih, sorry? Gue ngeliat dulu nih apa sih permasalahan di Pedro nih? Dia posting apa sih? Baru main. Kayaknya gue nih yang hancur nih. Oke, terus udah gitu? Dia posting apa sih menyebabkan atau menyuarakan apa sih menyebabkan sampai dia jadi target utama gitu loh. Dan gue yakin dia ini cuma kambing hitam aja karena negara ini butuh kambing hitam. Cuma kambing hitamnya salah aja kok Del Pedro gitu. Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa menurut salah? Nggak tahu. Padahal kan menurut gue kan pada saat demo itu kelihatan dong yang nggak usah jauh-jauh di rumah Saroni lihat deh. Lu lihat nggak ada satu video itu orang gede badan gegep itu dia menjadi trigger yang ngebuka portal akhirnya rumah Saroni bisa masuk. Itu orang tuh. Di semua penjarahan kurang lebih dokumentasi kayak gitu Bang. Kan Project Multatuli baru bikin satu ini ya dokumentasi gimana penjarahan itu bukan dari masa aksi gitu. Oke. Dari siapa itu? Nggak tahu. Jangan bikin, gue nih sekarang. Jangan bikin laporan baru bos. Tahu nih, kita semua lagi. Gue masih ada kasus berjalan soalnya nih gue. Gue sebelum kesini bini gue telepon lu macam-macam. Gue bentar lagi lahiran. Bini gue udah hamil tua ya kan. Sama lagi nyokap gue juga gitu. Adek jangan ngomong aneh-aneh lagi ya. Gitu. Tolong jaga ngomong. Orang cuma main gaple doang. Tapi ngomong kita yang lalu-lalu bahaya nih. Tapi kita berempat ini dengan caranya masing-masing tuh sempat ada, gue sebut aja dugaan orang berusaha untuk membungkam kekritisan kita, more or less kayak gitu. Dia salah satu yang paling ekstrim. Kalau lo kan sampai ditahan. Kalau dia kan sampai dikirimin bangke. Molotov. Percobaan pembunuhan. Iya, tapi ternyata Allah baik ya, Tuhan baik ya. Keburu mati sumbunya. Iya. Orangnya, itu lo ya? Bang Panji. Oh gue sekarang. Orangnya kayaknya rada buru-buru. Kalau dilihat dari videonya rada buru-buru. Amatir. Iya, gue lupa deh. Itu sebenarnya dia tuh nyerang atas kekritisan lo yang mana sih? Lo lagi ngomongin apa sih? Hutan ya kalau salah. Waktu itu kan lagi rame soal Aceh. Ini pertama mula dia. Gue udah ngingetin, jangan dia eksploitasi Aceh. Gue ngingetin, jangan lo eksploitasi, ya kan nanti jadi gaduh segala macam. Biarkan lo pemerintah bekerja. Kan gue mikirnya gitu positive thinking aja kan. Gue ngomong ke dia gitu kan. Lama-lama gue sama sekali nggak ngebahas soal tidak sama sekali mengeksploitasi tentang bencana alam di Aceh. Itu firm banget. Bahkan gue ke Aceh itu ngasih bantuan, gue pulang kagak ngonten. Pengen coba. Orang-orang pada ngonten, nangis-nangis segala macam. Gue nggak ngasih bantuan, gue pulang. Karena gue nggak mau mencoba mengeksploitasi bencana yang sudah terjadi di Aceh ini. Udah gue pulang. Terus gue kalau nggak salah podcast sama si Denny Sumargo. Di situ udah gue ngomong. Mungkin ya. Emang anjing Anda Denny Sumargo. Anda sumber perkara Anda. Terus gue ngomong situ Pak Presiden tidak paham konteks masalah gitu loh, terkait apapun gitu kan. Terus Denny Sumargo mancing gue, yang salah siapa? Yang salah orang sekelilingnya, menahan informasi yang masuk ke presiden. Mungkin itu, yang lain gue berasa nggak ada. Atau bisa jadi juga orang memanfaatkan momen ini untuk membuat gaduh aja gitu. Semua kemungkinan ada. Jadi dua teror itu, si Ayam sama si Molotov itu jaraknya berapa lama? Sehari. Dalam hari yang sama? Beda. Jadi tanggal 28
29 dilempar, dikirimin abang ke ayam, 30 libur, ya kan? 31 subuhnya ada apa? Padahal yang hari pertama udah ketahuan kena CCTV ya. Ada. Ya kan? Masih diulangin juga di hari berikutnya ya. Bukan dari pos yang sama kali, enggak? Enggak tahu gue juga. Gue belum bisa ini. Kelanjutannya apa? Kelanjutannya masih. Anda lapor polisi dong? Pasti dong, soalnya kan di framing sama anak sana no. Iya, anak gajah. Iya, anak gajah kan ngomong, dibilang ngapain ada yang sosok drama pengen jadi aktivis. Gue bukan aktivis, peler lu mati gue. Yang aktivis dia nih. Gue pegiat media sosial yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Iya, lu cuma punya opini sebenarnya. Iya, dibilang pengen jadi aktivis. Gue gak mau jadi aktivis ya kan. Firdaus. Hah? Ya banyak lah macam-macam lah. Makanya mau nge-framing gue ini drama doang segala macam. Akhirnya gue lapor yang lempar. Bang Panji nih. Yang lempar molotov akhirnya gue lapor dong. Karena sudah menurut gue ini sudah bentuk ancaman yang sangat berbahaya. Ini kan percobaan pembunuhan. Berencana loh nih. Kalau kebakar tuh mobil meledak rumah gue. Rumah gue cuma satu pintu depan itu gak ada lain. Dempet-dempetan mati bos. Bini gue lagi hamil kepanggang langsung kan bahaya gitu. Gimana kepanggangnya lagi? Ada ekot. Tadi dulu nih Bang Panji. Pas. Aduh kayaknya di gua semua kayaknya. Tapi sampai sekarang masih belum ketahuan siapa. Belum, kita percayakan kepada teman-teman polisi yang juga kemarin memeriksa Gua Bapak Panji. Suka sama jawabannya. Gue perhatiin dari tadi banyak sumber-sumbernya semua gara-gara dia nih sebenarnya nih awalnya nih. Sebenarnya emang lu juga kena teror juga kan? Iya bang, dan itu 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Di teror ini ditempel, kaca mobil dipecahin dia. Apa sih yang lu alamin apa aja? 3 hari berturut-turut apa aja? Jadi gue kan kaca 2 kali bang. Karena kebetulan kita buka donasi dan terkumpul 1 miliar kurang. Dan karena amanah besar itu, ya akhirnya gue memutuskan untuk penting datang. Gue dulu dong. Oh iya maaf. Waduh mau jalan-jalan. Gue juga dilewat nih. Belaga gila. Dia ngeliat kartunya, mau gue keluarin dia punya gue. Bawa jadi Gibran bang, suka robot-robot. Baru aja dibilang jangan ngomong aneh-aneh. Bininya, nyokapnya. Dan segitu. Ini siapa nih? Lo. Sekarang. Kalah lagi nih. Nah kan jadinya pas kan. Pikir dulu. Duh, oke. Oke, ntar dulu dong. Lu jangan bacot. Jadi salah ngitung lu. Selama di Aceh itu bang. Anjir gue lagi. Berapa nih? Balak 6. 5. Ini 5, 6, 16. Pedro turut order. Iya, 16. Lagi. Terus gitu? Jadi selama di Aceh itu kenapa akhirnya ngonten? Sederhana gini bang. Pas kita kesana, yang request masyarakat gitu aja. Jadi betul, setuju. Mas ini Aceh listrik belum nyala, tapi kata Pak Menteri sudah. Boleh gak tolong suarain? Oke. Mas ini tenda cuma ada 1, padahal desa kami ada ratusan orang. Boleh gak tolong suarain? Oke. Dan saya bisa pastiin bang, semua video saya ada di sana adalah menuntut pemerintah untuk melaksanakan haknya. Bukan sama sekali bilang pemerintah gak usah ambil alih, kita aja yang kerja. Jadi gak ada unsur di situ berusaha untuk bilang bahwa ayolah stateless, gak usah ada negara. Enggak. Justru gue bilang ayo dong Bahlil listrik. Ayo Pak Presiden dengerin info lain di luar lingkarannya segala macam. Nah pulang dari Aceh gitu bang. Kan gue 2 kali setelah teror sama sebelum teror. Saat sebelum teror pulang dari Aceh itu udah notice ketika sebelum ke Jakarta. Jadi dari Medan ke Kuala Namu bandara, mobil sewan kita dipilok. Kita pikir kayaknya orang iseng aja gitu. Pulang ke Jakarta sinyal langsung hilang. Segala macam. Kita cek nanya ke HP mas-mas sebelah, mas boleh lihat jam gak? Padahal kita lihat sinyalnya. Sinyal dia bagus gitu. Pulang lagi ke rumah, besoknya kita merasa ada yang ngikutin mobilnya persis warna hitam segala macam, tapi kita pikir suzon. Besoknya lagi bang, ibu gue gitu, adik gue, kakak gue dan teman-teman gue ikut ke Aceh dan gue di WA oleh nomor yang sama. Isinya adalah bahkan di situ pelecehan. Jadi gambar AI gue dan Anis tiba-tiba pokan, gue gak ngerti juga kenapa Ineror bikin itu. Besoknya lagi adik gue dihack. WhatsApp-nya dikirimin video-video porno ke grup keluarganya, ke grup magangnya. Hah? Lu sial kayaknya. Parah, salah duduk samping dia nih. Atau emang dia yang bajingan. Sial, buktinya kambing hitam. Oke, terus gitu. Yes, dan besoknya lagi bang yang gue alamin adalah apartemen gue datangnya ada 2 orang tidak dikenal yang ngasih tau satpam, ngakunya sebagai kanit Polres Jakpus padahal ternyata bukan, udah dicek. Baru besoknya kaca mobil dipecahin,
oleh 3 motor. 3 motor ini katanya teman-teman yang memang punya keturunan dari timur gitu ya. Dan satu mobil yang isinya adalah koordinator. Bawa HT segala macam. Kemudian baru di hari terakhir sebelum gue ke Aceh Jilid 2 Bang. Itu ada momen gue lagi ketemu sama orang di daerah Senopati gitu. Dan di situ ada 10 orang lebih yang menunggu gue di depan kafe tersebut. 10 orang dan lebih? Dan entah pengen mukul, nyulik dan sebagainya gak tahu. Tapi yang jelas tukang parkirnya bilang dia mundar-mandir nanya terus kenal orang ini apa enggak. Ya udah itu beberapa cara yang gue alamin dan gue gak tahu alasannya apa. Yang jelas semua yang gue lakukan gak lebih gak lain adalah kontribusi gue untuk bangsa ini aja. Lewat cara yang gue bisa lakukan gitu sih. Lu ngelihat kasus yang terjadi sama siapa namanya Laras Faizati? Iya Laras Faizati. Lu pendapat lu gimana? Gue mikir gara-gara dia gue pikir lu bersalah loh. Karena kan dia diputuskan bersalah dia. Bersalah tapi gak harus menjalankan hukuman. Iya pengawasan dia 1 tahun. Iya betul. Lu ngeliatnya waktu itu terjadi, gue sekarang. Iya. Apa? Pendapat terus Bang. Iya aman. Kalau gue bukan fokus podcast main tuh. Ini tadi bukannya serius banget nih. Kebawa suasana. Ini dia kebawa masa lalu Bos. Enggak, dia punya reputasi yang mesti dijaga dia. Teman-temannya. Iya gimana waktu itu? Jadi gue itu baru tahu ada Laras itu setelah pelimpahan ke kejaksaan atau pas sudah masuk ke pengadilan. Itu gue baru tahu di situ. Jadi sebelumnya nggak tahu. Yang gue tahu itu perempuan itu ada namanya di Polda itu yang ketangkep Viga. Gitu. Ibu 1 anak, kurang lebih sama lah kontennya sama Laras gitu. Kritik soal polisi. Yang pada saat itu dia sebenarnya pulang kerja, lagi di jalan dibonceng suaminya kena gas air mata. Ngomel-ngomel lah di motor sambil di storyin. Emang followersnya kalau dia cukup banyak. Nah tapi dalam konteks Laras, dia itu followersnya Laras itu gak banyak gitu. Iya betul. Dulu bro. Followersnya. Bawa suasana Bang Dani. Udah nyerobot 2 kali dia, udah nyerobot 2 kali ya. Nah dia tuh followersnya gak banyak gitu. Bukan aktivis, bukan orang yang kayak di Jedoni atau Iyang lah, Firdian gitu. Bukan kayak gitu dia. Dia cuma ngedumel buat teman-temannya aja lah di story gitu, gimana sih orang-orang kesal pada saat situasi itu. Tiba-tiba justru dianggapnya sebagai yang paling ancaman untuk kasus pembakaran Mabes Polri gitu. Karena to be fair, tweetnya bunyinya kurang lebihnya, ini yang lagi pada demo semangat terus, bisa gak nih yang di sebelah kantor gue di apa gitu kata dia. Iya, tapi kayak dia sambil ngasih disclaimer juga kayak sebenarnya saya gak berani juga kayak gini gitu. Karena takut nanti ibu saya gak bisa melihat saya pulang dan seterusnya gitu. Jadi masih ada kayak gitu. Jadi kayak cuma candaan sebenarnya. Tapi itu kekecewaan publik aja sih menurut gue. Ini jadi gue potong. Nah, itu. Menurut gue pandangan gue. Kekecewaan publik aja. Kayak kemarin ya kita lihat ya soal Abu Janda kemarin tuh siapa ngomong. Kan banyak tuh yang bikin, gue jadi pas juga. Dia megang berarti nih. Pas lagi. Dia megang. Masih anjing nih. Nah banyak juga kan pada saat, lu wah kacau dimatiin sama dia. Nutup berarti. Mati semua deh. Ditutup sama dia. 5 gue. Banyak 5 dia nih 20 itu. Iya 20. Anjing. 20 9, itu 14. adalah. Berapa nih? 6 sama 8. Dimatiin sama dia buset 14. Kacau. 20 sama 14. Dia 5. Gantian dah dia ngocok. Boleh. Iya menurut gue ini seperti kekecewaan publik aja. Dan semua orang di seluruh Indonesia mengatakan hal yang sama. Sama kayak kemarin kita bicara soal Abu Janda kemarin. Siapa namanya Permadi aktivis yang kemarin ngomong di acara Rakyat Bersuara. Ya kan semua orang akhir kan semua menghujat dia mengatakan boleh gak ada yang nitip kalau ketemu dia sekalian ludahin mukanya. Ada yang ngomong kayak gitu Bos. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue ini biasa aja. Kenapa juga Laras juga harus dikorbankan menurut gue. Dijadikan kambing hitam seakan-akan dia tuh pemicu bakal ngebakar Mabes Polri. Dan gak mungkin. Mabesnya juga gak kebakar persoalannya itu. Iya kecuali Mabesnya kebakar baru dia bisa tertuduh utama cipta kondisi. Iya betul. Pertanyaan besarnya adalah emang siapa yang terinspirasi dan tergerak sama mereka ada. Sama si Laras ini kan gak ada juga. Gak ada, yang ada ngebakar halte. Kecuali si Laras ngomong bakar halte. Nah itu beda betul. Dia kena pidana. Emang dalam peristiwa Agustus itu ya terutama soal konten-konten ini memang ada yang selain Laras ada yang konyol-konyol juga. Jadi salah satunya ada dia disabilitas mental. Disabilitas mental kita bilangnya itu disamarkan inisial J gitu. Dia dianggap mengakukan perubahan kepada dokumen elektronik sama berita bohong. Gara-gara kontennya apa? Snack video. Bayangin bukan di Instagram, bukan di TikTok. Snack video. Snack ya? Snack video.
Yang postingan ini hanya di like 70 orang. Videonya soal apa? Videonya soal Kapolri mundur. Yang pas kalau disetel Kapolri jalan mundur. Tahu gak? Cuma kayak gitu doang. Sama AI yang Brimob ngomong soal Kapolri saya capek menjaga di lapangan gitu-gitu. AI ngomong anggota gitu doang. Hanya karena itu. Akhirnya sampai 6 bulan juga kena juga sampai di Salemba dia limpah masuk. Si ini juga si siapa namanya Wawan Kurniawan ya? Wawan Hermawan. Ya, itu tim Patex Said Iqbal, poster presiden Partai Buruh gitu. Dirubah-rubah, tapi dia hanya nge-repost, yang rubahnya orang lain dia nge-repost, kena juga gitu. Jadi emang gak tahu ya ada satu indikator apa sampai yang ini yang kena, yang ini gitu. Masa kalau mau gini lagi dia untuk 3 kalinya. Tapi memang kayaknya yang dipilih itu gak benar-benar kira-kira apa ya gue ngeliatnya ya. Ya kayak apa istilahnya, kayak sitting duck gitu. Iya. Kecuali dia ya. Dibilang random gak juga. Tukang cilok loh, ada tukang cilok. Iya. Jadi di tukang cilok, kalau dia dagang itu suka ngonten. Emang followers TikToknya banyak karena dia tukang dagang. Dia live. Iya, ngonten soal dagang cilok ya, satu saat demo lagi dia dagang. Sama dia dikontenin demonya. Kena dia dimasukin juga. Berapa bulan? Kalau dia awalnya gak ditahan waktu di kepolisian. Tapi dilimpahkan ke kejaksaan akhirnya ditahan. Jadi kurang lebih dia 3 bulan 4 bulan di Salemba. Menurut lu itu indikasi apa? Itu tadi ada orang-orang yang random aja. Orang-orang lame duck, sitting duck. Terus punya pendapat. Pendapatnya juga bukan pendapat eksklusif dia. Banyak orang berpendapat seperti itu. Tapi kenapa kemudian ditangkap-tangkapin menghabiskan berbulan-bulan di kantor polisi? Pertama Bang, menurut gue yang anomali adalah negara sendiri sering melakukan statement-statement yang jelas jauh dari kata santun. Jelas itu juga menyebalkan gitu ya. Mau itu dari level atas sampai bawah. Sorry ini tadi lu ya? Yes. Oh gue berarti. Perlu dievaluasi gitu komunikasi. Iya betul. Mau itu pigai gitu, Bahlil, sampai mungkin presiden sering kali berkata, "Dasmu profesor ini so pintar segala macam." Akhirnya kan rakyat yang ngikutin pemimpinnya aja kan, sama Nawatona gitu. Berpikir bahwa pemimpinnya boleh ngomong gitu, kita juga boleh dong. Standar itu kan dibentuk oleh pemimpinnya. Tapi ternyata ada hipokrit di sana. Ternyata pas rakyat yang ngelakuin, jelas negara ngelakuin itu punya senjata loh. Kalau misalnya dia kalau misalnya mau beneran berburuk tindak kepada rakyat, dia bisa. Lah kalau tukang cilok kan mau bilang bakar mabes juga pakai ini minyak cilok kan juga susah gitu Bang. Makanya menurut gua ada indikasi bahwa negara itu hipokrit di sini dan lagi-lagi mereka kalang kabut mencari siapa orang yang merusak kabinet Presiden Prabowo misalnya. Jadi mereka berusaha menangkap semua rakyat untuk dijadikan kambing hitam. Ya ini jadi satu indikasi barangkali di internal Presiden Prabowo pun Prabowo nggak ngerti siapa musuh di sekitarnya sehingga dia atau polisi berpikir udah kita nanggepin rakyat ngasal aja. Mungkin gitu. Itu. Lu ngerasanya sama? Sama. Kok kenapa orang-orang menurut gua yang gak punya kapasitas untuk menggerakkan orang lain, itu malah ditangkap gitu loh, laras gitu. Tapi yang dibaliknya itu siapa sesungguhnya itu kenapa gak dicari gitu. Itu sih menurut gua. Gua tadi lu ngomong soal di kabinet ngomong sembarangan, lolos, yang lain kena. Ingat gue sendiri kan gue sekarang kan lagi masih diperiksa di Polda Metro Jaya gara-gara penistaan agama. Gara-gara jok gue di Mensreya. Betul. Kemarin siapa? Bahlil ya? Lailatul Golkar. Iya. Buat Golkar, Lailatul Qadar itu kalau misalnya nambah kursi. Iya. Aman-aman aja ya. Makanya. Kenapa tuh? Gue seneng nih, reaksinya oke nih. Kenapa jangan. Ya seperti gue bilang tadi, kadang-kadang hukum ini dimainkan untuk kepentingan penguasa aja. Nah itu aja, sesimpel itu aja. Lo ada masalah, gue gak suka sama lo. Lekan diri aja, pidanain aja dah. Banyak kasus-kasus kayak gitu, lu banyak banget. Gue setelah gue lihat di penjara itu 70% orang di penjara itu gak bersalah. Yang 30% belum bersalah. Mungkin lo di dalam penjara gimana? Lo ngeliat gak orang-orang di dalam penjara itu? Lo tau gak sih memes yang kayak, lo di penjara kenapa maling? Lo di penjara kenapa ngebunuh? Lo di penjara kenapa bikin memes gitu. Bener itu kejadian. Beneran terjadi. Beneran terjadi. Karena apa? Karena ngedit muka Bahlil. Karena apa? Beneran kejadian itu ada di penjara kayak gitu. Ini gue jalan ya? Lo ya betul. Iya. Nah gue tuh kemarin diwawancara sama ABC News. Gue kan wawancara BBC News. Terus dia nanya sesuatu yang setelah gue pikir-pikir, dia lewat lagi. Lewat. Ini suka ada yang mati-mati ini anjing nih Firdian suka mati-mati ini bangsat. Apa yang jadi negara Bang?
bahwa zaman sekarang tuh susah banget untuk berpendapat, gak seperti biasanya. Dia nanya pertanyaan, kapan terakhir kali ada pelawak mengalami kondisi seperti yang kamu alamin? Terus gue nengok ke belakang kayak Jojon. bahkan Jojon juga gak ada. Ada yang marah ada, tapi gak ada yang kayak gue gitu. Terus bilang, berarti ini baru eranya Prabowo. Terus gue bilang, pintar juga nih wartawannya. Tapi kalau menurut lu kan pasti sering diwawancara juga. Lu kalau ditanya ada yang salah dengan situasi kebebasan berpendapat sekarang, jawaban lu apa? Kalau menurut gue dari cara aparat penegak hukum ya, terutama dalam menangani, terutama misalnya dalam satu peristiwa kayak kemarin Agustus. Nah, jadi ada pengalaman kita, terutama di 98 gitu. Jadi kalau ada satu kerusuhan, Nah dulu gue masih mau jalan ini. Ini udah mau habis deh. Oh habis dia. Iya. Bangsat. 1. 2. Gue 1. Dia 2. 4. Gue gak dihitung. Oh gak dihitung ya. Gue host. Iya. 2. Gimana? Kalau ada satu kerusuhan, itu dilakukan pertama investigasi dulu. Nah jadi harus ada investigasi menyeluruh dulu. Baik yang dibentuk secara independen maupun oleh pemerintah. Nah hari ini waktu peristiwa Agustus, tadinya Presiden Prabowo mau membentuk investigasi dari pemerintah. Di tengah jalan tiba-tiba dibatalkan tim itu. Karena? Nah itu gak tahu, sampai sekarang gak ada kejelasan alasan dibatalnya tim pencari fakta itu kenapa. Akhirnya yang bikin LNHAM. LNHAM itu lembaga negara hak asasi manusia. Misalnya kayak Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, semua tuh gabungan berapa lembaga. Bikinlah mereka. Sampai sekarang, sampai orang-orang yang pada mau bebas nih tahanan politik ya, masih belum keluar laporannya. Masih belum ada. Akhirnya yang bikin teman-teman Kontras. Bikin namanya KPF, Komisi Pencari Fakta. Laporannya menarik, di situ diidentifikasi mulai dari hari per hari, jam per jam, soal kronologi dan seterusnya gitu. Bahkan yang menariknya ada di Kediri, itu ada satu orang yang memprovokasi. Ketika satu orang ini memprovokasi, kemudian padahal aksinya udah selesai, tapi orang ini memprovokasi untuk suruh maju apa dan seterusnya. Nah difoto lah sama teman-teman di Kediri untuk jadi pencarian fakta, diidentifikasi. Ternyata pas kita sidang di di Pengadilan Jakarta Pusat, saya sidang, orangnya ada. Orangnya ada datang ke pengadilan, difoto sama tim pencari fakta, dimasukin lah di laporan. Hari dimana persidangan agendanya mendengarkan keterangan saksi yang memaparkan laporan itu, orangnya ada nontonin sidang. Oh my God. Hakim udah ngeliat-liat, ini mirip ya kayaknya. Dia ngeliat-liat laporan sambil ngeliat orang, ini kayak mirip-mirip. Gak lama orangnya ini malah selfie di pengadilan. Orangnya selfie di pengadilan, hakimnya nanya, itu kenapa ya? Kayaknya hakim juga pengen tahu nih orang siapa, kayaknya mirip. Itu kenapa ya foto-foto katanya? Izin buat laporan, monitoring aja. Emang dari mana? Dari kepolisian katanya. Ya ampun. Dari situ lama-lama besok-besoknya gak pernah datang lagi gitu. Nah maksudnya kan ada fakta-fakta yang seperti itu yang gak terurai kalau tidak ada pencarian fakta. Itu baru satu fakta loh, banyak fakta lainnya. Nah artinya apa? Kalau dalam kasus peristiwa kerusuhan, pencarian fakta itu penting. Baru harus ada nanti pertanggungjawaban. Siapa nih yang melakukan tindak pidananya, baru ditangkep-tangkepin gitu. Nah tapi dalam kondisi kebebasan berpendapat yang lebih luasnya lagi, yang umumnya gitu, kadang-kala gak ada mekanisme koreksinya Bang. Gitu. Misalnya dalam kasus perkara saya, sepele sebenarnya. Pelapor saya kan kepolisian. Kepolisian bilang data saya bohong. Berita bohong. Padahal akhirnya di pengadilan terungkap. Yang jadi berita bohong itu karena perbedaan bahasa. Di dalam infografis data advokasi penangkapan yang saya rilis, saya bilangnya anak-anak ini ditangkap. Karena di KUHAP, di undang-undang kita, mengenalnya itu ditangkap sama ditahan. Nah polisi pengennya diamankan bahasanya. Makanya dia bilang data saya bohong. Karena gak ada yang ditangkap, yang ada diamankan. Di persidangan ditanya, emang bahasa diamankan di mana? Ada di undang-undang kita. Enggak sih, itu istilah kami aja di kepolisian. Gitu. Nah kan sebenarnya kalau itu diterangin pas di kantor polisi sebenarnya udah selesai masalah itu. Jadi kita bilang sampai ini masalah ini gak usah sampai ke pengadilan. Kasarnya di polsek aja sebenarnya udah selesai kalau kayak gini. Gak harus orang di penjara gitu. Nah itu maksudnya filter tuh di situ. Oke lah, suatu konten diduga melanggar pidana. Sebenarnya bisa diselesaikan di kantor polisian. Gak harus berlarut-larut nyampe ke pengadilan dan seterusnya gitu. Tapi karena tadi ada faktor politik, faktor apa. Sehingga itu harus terus bergulir ke pengadilan sampai seterusnya dan seterusnya gitu. By the way, kita ngobrol kayak gini menurut gue di ruangan ada Indel juga sih kayaknya. Kayaknya pasti pada tahun nih ada Doni, ada Pedro, ada Fitrian, ada Panji nongkrong satu meja pasti mau ngomongin sesuatu ini. Kalau menurut lu kenapa lu gak dikasusin?
Kasusin apa? Lu berdua gak dikasusin? Sebenarnya bisa aja kan? Mereka masih nyari. Nggak susah untuk nyari lu mah. Apa? Ya di Twitter aja, di Twitter. posting di Instagram lu aja, di Apa posting-postingan lu kira-kira? aja. Ya apa namanya juga di karang-karang. Lu pikir mensreanya beneran menyinggung? Kata Iya. mungkin enggak sebenarnya. Diamankan sama ditangkap aja bisa dipersoalin loh. Iya. Apalagi ngomong tolol. Apa yang membuat lu berdua, lu masing-masing mesti jawab. Apa yang membuat lu berdua ngerasa lu gak kena? Nggak kena gimana? Dilempar molotov nggak kena? Maksudnya diperkarain gitu? Diperkarain. Ya belum tahu kok. Mungkin jawaban besarnya adalah apa yang membedakan seseorang diperkarain, apa yang membedakan seseorang diteror. Kalau semuanya itu adalah atas dasar kekritisan yang sama. Lu Kalau punya jawaban? menurut gue ini lebih ke Ini siapa jalan nih? BTW. Bang Doni. Kalau Doni. menurut gue lebih ke negara silakan memilih hari ini mau makan sarapan apa. Jadi gak ada indikator Pedro ini lebih baik diteror apa ditangkap. Negara memang lagi seleranya pengen apa aja. Tangkap kah, diteror kah gitu bang. Dan menurut gua pribadi juga bang, gua rasa yang pengen ditunjukin oleh kekuasaan yang selama ini berkhianat adalah gimana si rakyat sendiri itu Pas semua ditutup sama dia. Iya, gak Ditutup gitu. sama dia. Habis ya? Habis. 6. Dah tuh. 6. 7. 12. Nah, udah tuh. 17. Gue 6, 12. 6, 12, 7. 7. Oke. Noh, lu ngocok. Jadi kasarnya gini bang, seringkali gue nggak mau nyebut orang perorangan karena gue rasa ini sebenarnya adalah satu sistem yang sama. Tapi kekuasaan menganggap rakyat itu bodoh. Contoh, apa yang kala Agustus itu membuat kita marah kan adalah sebenarnya gimana ada hipokrit negara yang kita tuh jadi bingung, kok gini gitu. PPN kala itu sempat mau dinaikin, artinya pajak naik, tapi yang naik di pejabat adalah tunjangan dan gaji misalnya. Pejabat boleh ngomong endasmu dan lain sebagainya, tapi kalau rakyatnya ngomong dianggap sebagai penghasutan. LPDP salah ngomong, di blacklist, disuruh balikin uang beasiswanya, yang anggota DPR jadi wakil ketua komisi, nggak dilakuin hal yang sama, nggak di blacklist dari DPR gitu. Yang aparat Lu paling Ahmad disuruh Saroni tadi ya. Dia lagi kayaknya dia sama Ahmad Saroni kayaknya agak Iya, Om iya. Syahroni, Om Iya. Dewan. Tapi dia gajinya sekarang katanya disumbangin ke yayasan. gaji dan tunjangan katanya. Iya. 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 Menurut gue gak menjawab akar masalah juga kan dari dia balikin gaji gitu. Nah makanya gue rasa hipokritnya kebijakan itu membuat masyarakat akhirnya punya rasa marah. Tapi marahnya itu yang juga marah menurut gue. Ada level marah bang menurut gue. Ada kemarahan yang mau figur itu udah ngelakuin apapun. Dia mau udah saatnya turun. Seperti Soeharto. Soeharto mungkin banyak melakukan hal misal pembangunan. Tapi Soeharto juga terlalu banyak punya dosa. Jadi kala 98 ya udah saatnya turun. Tapi menurut gue di level sekarang, kemarahannya masih di level kalau lu kerja bener, kita juga Iya, kan. gue setuju. Masalahnya kerja bener itu gue gak tahu apakah tidak ada political will atau tidak ada kompetensi. Iya. Atau dia adalah paket lengkap dari kebodohan dan juga ketidakmauan gitu. Gue gak ngerti. Tapi apa yang disampaikan Bang Panji belum terjawab tadi. Kenapa? Sebenarnya ada anekdotnya nih, ada anekdotnya. Tapi ini terlepas dari konteks semua ya, dari kasus By the semua way, ya. yang paling kecil siapa tadi? Gua. Oke. Sombong banget. Dalam Harus teriak, konteks Bang. semuanya ya, di luar konteks kasus-kasus kita ini semuanya. Jadi ada anekdotnya gini, katanya kalau misalnya 3 huruf nih, instansi 3 huruf. Apa itu KPK? yang depannya B lah, PSI, yang depannya B lah, yang depannya B. Ada satu anekdotnya gini, ada kelinci maling di rumah, balik ke hutan. Nah kalau yang 3 huruf ini yang depannya B, dia akan ke hutan, nanyain semua pohon, kemana si kelinci kabur katanya. Nah kalau institusi yang depannya 3 huruf, tapi belakangnya I gitu ya, belakangnya I, dia katanya bakal ke hutan, terus semua hutan dibakar buat nyari itu si kelinci. Nah kalau si institusi 5 huruf, dia bakal ke hutan, kemudian nyari di hutan tuh, nangkep tikus, nyampe keluar bilang ini si kelinci, gitu. Jadi ada anekdot kayak gitu. Tergantung gitu. yang main siapa maksudnya gitu. Berarti yang keren yang B dong. Ya itu tergantung maksudnya, tapi di luar konteks kasus-kasus kita ya, lagi-lagi ya, gitu, di luar konteks itu. Gitu. Tapi ada anekdot maksudnya di dalam cara kita investigasi seperti itu, sampai ada anekdot temuan gitu. Gue mau jawab dikit bang sebelum Bang Doni. Mungkin berkali-kali negara tuh menyangkal, ini bukan kita, ini bukan kita.
Masalahnya, kalau negara tidak bisa mengungkap siapa teror di balik Bang Doni, Ya mereka. siapa yang melaporkan Bang Panji atau Pedro atau gua dan lain sebagainya, ya sama dengan negara itu quote unquote membiarkan atau melindungi. Karena policy adalah sesuatu yang dilakukan dan tidak dilakukan. Betul, itu kebijakan publik. Ini belum. Makanya gue rasa kenapa kita menuntut negara untuk menyelesaikan ya karena itu tanggung jawab mereka gitu. Kalau enggak ya enggak usah kaget kalau masyarakat akhirnya nuduh gitu ya Bang. Ya, contoh kasusnya gini, yang punya gue yang Molotov ini sudah berbulan-bulan ya. Yang ayam Bangke Ayam juga udah berbulan-bulan. Bukannya gue lah, pokoknya kayak yang lain juga. Ini belum. Tapi ketika apa namanya kemarin pembunuhan kemarin itu enggak pembunuhan yang kemarin JICT. Oh yang Ermanto Bang. Oh iya. Banget itu. Iya betul. Padahal lebih rumit itu harusnya dibandingin yang gua. Gitu. Iya. Tapi kenapa selalu ayam ya, Bangke Ayam ya? Itu kan kayaknya dari zaman Munir kan juga. gampang dibeli, murah soalnya Dari budgetnya. zaman Munir itu kan dulu Munir sebelum dia berangkat ke Belanda kemudian diracun, terornya Bangke Ayam di juga anggarannya tuh istrinya gitu. sapi Dro. Tapi karena di bawah itu korup, gini ayam Bang. Iya. Babi harusnya. Bersyukur aja. Ada soalnya di meja ini yang pernah diminta 48 kerbau, 48 babi. Nah ini udah lebih berpengalaman. Ayam. Bener gak sih Bang itu Bang? Iya, enggak tapi itu ternyata tidak benar. Oh. Gue setelah menjalani di sidang hanya 5 ayam dan 1 babi untuk pemulihan keharmonisan. Oh. Saya cinta masyarakat. Saya Jangan. di depan. Siapa Iya. jalannya? Tadi Pedro kan terakhir. Iya, ini gua nih. Oh, Oke. Nah, gue mau nanya. Tadi kita sempat nyebut akar permasalahan. Iya. Menurut kita akar permasalahan kondisi ini tuh apa? Gue kasih ilustrasi sedikit untuk menggambarkan atau untuk memperkuat deh dugaan. Tadi gue cerita waktu kita belum. Ini lu tadi ya? Jangan sekarang. Gue cerita tadi sama Doni. Apa ya yang aku keluarkan? Ini deh yang aku keluarkan. Jadi Mensreya kan rilis di Netflix 27 Desember. Ya. Januari tanggal 4 atau tanggal 6 gue lupa. Itu Pak Prabowo ngumpulin menterinya di Hambalang. Iya, di Sentul ya. Iya, retret gitu. Betul. Menurut Tempo ngebahas Mensreya salah Disebut, satunya. Terus di situ mereka mengangkat wacana RUU disinformasi dan propaganda asing. Tuduhannya adalah si Panji ini ngomongnya sembarangan dibayar sama asing. Nah, kalau emang yang Tempo laporkan itu benar, berarti kan startnya dari Pak Prabowo. Menurut lu ini semua tuh akar permasalahannya di mana? Pak Prabowo kah? Gaya kepemimpinannya kah? Atau informasi Pak Prabowo yang tidak didapatkan dengan lengkap oleh 3 orang terdekatnya? Yang mana menurut kita? Siapa yang punya pendapat? Ini lu dah? Bang. Oke gue. Siapa mau jawab? Bang gue jawab dikit lah, mungkin Boleh. sebelum yang lain ya. Anjing. Jadi ada satu fenomena yang menurut gue terjadi di zaman Presiden Prabowo tapi tidak terjadi di zaman Jokowi. Tidak terjadi di zaman SBY dan lain sebagainya kalau kita baca-baca sejarah. Ya. Ada fenomena babysitting presiden. Di mana akhirnya segala kekacauan hari ini selalu bermuara pada apa Presiden Prabowo nggak tahu ya sebenarnya. Iya. Apa dia harus dikasih tahu ya, ayo kita kasih tahu dia yuk, lingkarannya kita tegur yuk. Iya. Lah kenapa kita rakyat harus pusing sih ngingetin presiden? Dia punya segala instrumen loh buat nyadap kita, buat baca medsos, lihat narasi mapping segala macem. Makanya gue ngerasa Bang kayak hari ini rakyat itu disibukkan dengan mencari akar masalah permasalahan babysitting tadi. Dikala rakyat punya permasalahan PHK di mana-mana, inflasi lagi naik, dolar lagi anjlok, IHSG anjlok. Yang membuat akhirnya perdebatan lebih krusial atau isu lebih krusial misal soal iklim dan kebebasan berpendapat jadi nggak terbahas. Akibat kita bertanya sebenarnya apa yang salah di sana ya? Apa jangan-jangan Bahlilnya? Apa jangan-jangan KSP-nya? Apa Prabowo-nya? Dan gue nggak pernah tahu jawabannya tapi yang jelas gue paling gak suka Bang perdebatannya. Kalau gue pribadi ya gitu Bang. Iya. Sebelum kita lanjut gue mau berterima kasih sama DOS Creative Hub yang ketok dia. DOS Creative Hub yang memfasilitasi acara ini dan juga supportnya dari Lumix yang membuat tayangannya jadi keren sehingga polisi-polisi memantau bisa ngeliat muka-mukanya. Oh jelas ya, sampai jerawat-jerawat ya, sampai kurap segala macam. Hidup DOS. Tadi siapa yang terakhir? Lu jangan. Oh gue sekarang. Lu Dia punya 1. Tuh kan. ngitung dia. Ini kalau misalkan gue dihitung skornya udah kena juga nih gue nih. Oh gue masih ada deh. Nah, Habis? Belum. Masih ada 1. Habis. Aduh. Berapa tuh lu berapa? 2. 2 dan 14. 2 dan 14. Wah, kita gue sama Pedro bersaing nih. Iya.
Masih ada waktu, tenang aja. Yang ini aja nih yang lega banget. Senior banget emang susah beda. Iya emang susah Veteran. nih. Ngitung dia. Dia sampai tahu, ada yang gak sesuai dengan hitungannya dia. Kita mah ngobrol. Ini mah cuma nyambi. Don, kita mah nyambi. Iya lo nyambi, bini gue mau melahirkan bos. Ya apa urusan, kan kita gak benar apa-apa di sini. Iya, bener. Tadi lu belum jawab pertanyaan gue. Yang soal Akar apa? permasalahannya apa? Kenapa orang kalau berpendapat itu kok dikasusin, ditangkep, diteror? Akar permasalahannya apa? Akar permasalahannya Bukan soal pembiarannya ya. Gue ngomongin Iya. soal kenapa ini terjadi. Tapi gini, lo harus lihat juga dari mana asalnya. Oke. Kayak lo dilaporin dari mana asalnya. Ya. Tahu dong Tahu gue. siapa? Ya. Kalau dia dari mana asalnya. Gitu. Gue gak tahu deh kalau dia asalnya. Nah, jelas dong kayak tadi, anekdot sih. tadi. Iya. Nah, kita bicara anekdot ya. Kita bicara Kalau dari anekdot udah tahu. Anekdot udah tahu dong. Iya, Lo tahu Gue tahu gue siapa. Nah, gue selama ini mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini yang gue dapat cuma bom molotov dan bangkai ayam. Mereka belum mencari kepleset lidah gue, delik gue dari semua konten gue belum mungkin mereka belum sampai ke situ. Tapi mungkin bisa aja kalau mereka udah kesel sama gue pasti udah pidanain aja dengan apapun cara dia ngomong apa, dia ngomong tolol segala macam udah pidanain ini apa ada deliknya gitu loh. Bisa dibuat-buat lah semua. Bahkan Del Pedro pun bisa dibuat-buat. Bahkan yang lain-lain pun bisa dibuat-buat. Yang apalah banyak lah kasus-kasus yang korupsi segala macam dibuat-buat banyak banget gue lihat. Gitu. Jadi tinggal tunggu aja menurut gue. Tapi tadi yang gue sampaikan tadi intinya adalah lihat kasus lo ini arahnya dari mana. Nah, kalau dilihat dari mana sebenarnya kan nggak dari satu titik ya. Iya. Dari berbagai macam titik. Iya. Jadi rada random juga. Random. Kayak Bang Panji awalnya dari mana? Yang laporin. Ada orang bilang Gibran ngantuk ya, dilaporin. Iya. Padahal di kantor PSI ada foto muka Gibran ngantuk juga. Kenapa nggak dipermasalahin? Padahal di kantornya ada ya. Di kantor PSI. Coba cek di kantor PSI Dan ada gue cuma muka nanya Gibran. Don. Iya. Gue tuh nanya Don ngantuk ya kan tinggal Aneh. jawab enggak ya. Iya. Foto Instagramnya Gibran juga kan sempat pakai yang itu. Iya Betul. gitu. Jadi gue lebih suka, bukan lebih suka. Gue lebih lebih apresiasi ke Mas Gibran wapres kita ketika di zaman dulu sebelum jadi wapres gitu loh. Nggak baperan. Bener lagi. Iya. Anjay. Kenapa sekarang jadi baperan jadi wapres gitu loh. Anjay, ini dia nih. Ini yang bakal pendukungnya ditangkap nih. Keluar juga tuh pernyataan tuh. Pendukungnya Sabar. bukan sabar. Ya kan kami malah Gue kasih merindu. tau ya, yang biasa fokus sama main, mulutnya blunder biasanya. Tapi masuk akal sih. Iya, kami rindu dengan Mas Gibran yang dulu sebelum jadi wapres gitu loh. Iya, Lebih betul. asik orangnya. Sekarang baperan bos. Iya. Kurang asik ya Iya, kan. iya. Sini main gaple dah. Berak. Tapi kan sebenarnya dalam konteks pencemaran nama baik seharusnya orang yang merasa dirugikan kalau dia bukan pelapornya dia Iya. bisa nahan-nahan Iya. sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi enggak tuh. Ya Tapi kan? gue bingung juga, maaf gue potong. Ini sebelum lupa nih kan. Kan pertama kan yang disorot kan ketika Bang Panji ngomong Gibran ngantuk ya. Langsung pengikutnya kejang-kejang semua kan ngelaporin segala macam. Betul. Tapi kemarin yang diperiksa kemarin terkait apa kok berubah lagi? Yang ngantuk ini malah gak ada. Bang Panji. Kan gue emang ada 2 kasus. Oh 2 kasus, yang ngantuk udah selesai nih. Masih jalan. Yang ngantuk jalan juga. Masih jalan. Waduh, Iya. terus satu lagi? yang Entor aja. Toraja. Jalan juga. Oh bukan yang tambang ya? Oh yang tambang ada lagi. 3 berarti? Iya. Masya Allah. Hobi banget Bang ya? Hah? Hobi banget emang. Hobi banget Bukan bos. hobi. Lu kata gue mau begini-beginian. Jadi ngantuk lu deh. Udah Bang. Ngantukan 1 laporannya. Enggak. 6 itu penistaan agama. 6. 6. LP-nya 6 LP. Iya. penistaan 6 LP. Penistaan agama. 1 baru masuknya di Polda Jatim. Itu yang Penistaan agama juga. Dari Mensrea. Pokoknya yang di Bareskrim itu Toraja, yang di Polda Metro itu yang Mensrea. Tapi menurut lo ada gak Bang indikasi yang kenapa semua gerakan itu ada ke lu karena pengen bikin lu capek aja. Jadi lu gak akan dimenjarain lu. Tapi bikin lu capek datang benar. Iya, ke iya. polisi Itu benar. terus. Ya. Gitu, yang udah gitu. Ya mungkin aja. Alhamdulillahnya stamina sih oke nih kita pelari maraton ini. Gitu Masih ya. rada oke kalau gue. Gue sih jalanin aja. Kan yang ngurusin kita sama-sama Haris kan. Iya. Oh sama ya? Waduh. Iya. Orang pernah lawan Opung. Orang bener Iya. itu dia. Dan lolos. Pernah menang. Lolos. Lolos. Dia yang bilang sama gue, udah sekarang lu terima aja emang hidup lu tuh ini. Lu ngurus Comika, lu stand up sama lu ngurus beginian. Ah. Udah gue jalanin aja. Ya udah. Soalnya kan pertanyaan besarnya adalah, kan sebenarnya kan kita butuh waktu ya untuk, lu udah Dre. Iya. Kita butuh waktu untuk
masyarakat mau menoleh ke politik. Kalau ada yang ingat eranya Soeharto, saking membosannya kan orang males untuk menoleh ke politik dan peduli. Susah-susah untuk punya kepedulian politik. Pas nyampe sekarang ketika orang mau bersuara secara politik, terus mengalami gangguan seperti ini. Masyarakat harus ngerem kah? Masyarakat harus pintar berpendapat kah? Masyarakat nggak usah berpendapat kah? Harusnya apa? Harus berpendapat. Harus berpendapat. Harus. Karena kita penyeimbang. Tapi sorry, gue mesti keluarin balak kosong nih kayaknya nih. Mampus dong kita semua. Iya mati kan berarti abis kan ya? Belum, masih panjang. Enggak bang. Enggak. Maksudnya abis gua gitu lah. Ya terus itu. Enggak, kita harus berpendapat. Enggak bisa. Tapi yang kita sampaikan harus fakta juga. Jadi misalnya kayak kemarin, kita bicara gak usah jauh-jauh lah. Kayak misalnya kebijakan impor mobil. Ini industri otomotif kita nih lagi lesu. Kenapa harus impor mobil? Dan impor mobil kan gak tanggung-tanggung puluhan ribu bahkan hingga ratusan ribu. Duitnya dari mana? Ini kan logika yang sangat aneh menurut gua. Ini kita lagi bikin bisnis, negara lagi bikin bisnis namanya koperasi desa. Betul kan? Terus? Negara lagi bikin bisnis koperasi desa, kooperasinya belum jalan. Iya. Kalau lu punya perusahaan gimana? Lu nyawa dulu gak sih? Apa lu beli dulu? Belum jalan nih. Ini kita belum tahu nih bangkrut apa untung ini. Lu gimana sih logikanya? Logika sederhana aja. Ngapain harus beli sampai ratusan ribu mobil, 100 ribu sekian mobil, sedangkan kooperasinya baru mau akan berjalan. Kenapa gak kita nyewa aja? Ini untuk, gak tau lah orang ekonomi gimana. Bahkan yang dipertanyakan itu yang request juga siapa juga gak tahu. Nah kan? itu dia gitu loh. Ya kan ini satu hal yang aneh. Kita harus kritisi dong kayak gini. Ini kan ada yang namanya TKDN bos. Kalau orang yang perusahaan-perusahaan mobil itu pengen masukin mobilnya ke Indonesia aja bulat-bulat gak bisa. Harus ada bahan yang 20-40% ya TKDN itu di Indonesia. Kenapa hal ini ditabrak kok mereka bisa gitu loh. Perusahaan-perusahaan ini marah loh menurut gua kayak perusahaan-perusahaan mobil ini. Marah boleh main dulu dong. Jangan lupa dong Anda dong. Kayak balap 5. Gitu menurut gua kita harus tetap kritis apapun kebijakan yang kira-kira tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya suarakan. Lu? Susah nih soalnya kita main ngomong-ngomong, suarakan. Tiba-tiba ntar tangkap lagi orang. Tangkap aja gak apa-apa. Kalau gue sih punya keyakinan gini sih bang. Ada satu buku bang bagus namanya Weapons of the Week. Lu tadi ya bang? Itu gue. Jadi Weapons of the Week itu bilang apa senjata-senjata yang memang ternyata kita semua sebagai masyarakat punya. Kan kita gak punya tank, kita gak punya APBN, kita gak punya aparat. Tapi kita punya... Mikir dulu. Ya. Kita punya 3 sama 4. Tapi ternyata kita diempatin punya dirinya. Keseharian. Pas gua. Pas. Diadu sama dia. Gila nih orangnya. Anjing nih orang nih. Padahal dia punya 3 loh. Punya 3 dia kan keluar 3. Babak belur gua jadinya. Wah kena juga di akhirnya nih. Oke dia 3. 13 tambah 5, 18. Ah tuh kocok dah tuh. Aduh. Terus. Jadi di buku Weapons of the Week itu bilang bang, kita punya berbagai keseharian yang ternyata bisa menjadi senjata kita untuk achieve keadilan tadi. Atau kita perjuangin keadilan. Sesederhana main domino ini ternyata ngafe, kemudian ngomongin politik atau gak usah politik deh. Lu tau gak sih harga transportasi umum naik misalnya. Itu ternyata part of the senjata gitu, weapons tadi. Termasuk kamisan, ntar lebih besar lagi adalah aksi dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah kepedulian masyarakat hari ini kemudian adanya intimidasi harus mundur, tentu enggak. Tapi apakah harus ada yang memilah-milih? Menurut gue sah aja bang. Misal dia adalah pekerja, yang dia di rumahnya adalah seorang sandwich gitu. Gen Z banyak yang sandwich juga gitu. Dan dia mau bersuara tapi dia takut sekali untuk bersuara karena takut dipecat. Sedangkan dia punya tanggungan, gak apa-apa dia ngatur nafsi bang. Karena dia punya weapons lain untuk bersuara dan membuat perubahan untuk mencapai keadilan tadi. Menurut gue kayak gitu sih bang. Lo? Kalau gue gini bang, punya jawaban sama termasuk pertanyaan sebelumnya. Jadi gini, yang salah itu bukan karena kita menggunakan hak kita untuk berpendapat. Tapi yang salah itu dari cara negara, terutama aparat penegak hukum, mengelola kritik itu. Nah jadi kerap kali salah. Misalnya, nih kita ambil beberapa pasal. Ini termasuk pasal yang lagi kita lokataruh dan saya gugat juga ke MK. Itu soal berita bohong dan penghasutan. Contohnya dalam berita bohong. Yang disebut berita bohong itu adalah kalau kita udah tahu nih, berita benernya gimana, kita sampein ke orang yang bohong dan kita tahu dampaknya akan seperti apa, baru itu masuk kalau berita bohong. Tapi kalau misalnya berita yang keliru, kita nggak tahu nih, tapi kita sampaikan seperti itu, nah itu bukan berita bohong. Itu salah satu putusan yang ditegaskan juga sama hakim di kasus saya kemarin, cukup bagusnya kayak gitu. Dan harus ada data pembandingnya. Misalnya saya ngelaporin Bang Panji, bilang Bang Panji bohong. Nah saya harus ngasih yang benernya yang gimana. Nah selama proses persidangan itu semua nggak ada. Nah jadi balik lagi ke edukasi aparat penegakan hukum kita dalam menerapkan pasal-pasal termasuk soal penghasutan.
Jadi penghasutan itu gak cukup hanya ada orang ngomong, tapi harus ada tindakannya. Yang saling berkaitan. Misalnya gak cukup DJ Doni bilang, bakar itu gedung A. Tapi gedung A gak kebakaran, tiba-tiba dari penjara, gak bisa. Harus bilang, bakar itu gedung A. Orang yang mendengar secara langsung ngambil minyak, bakar itu gedung A. Kenapa gak bakar? Karena ajakan seruan dari DJ Doni. Nah itu baru disebut penghasutan yang menimbulkan tindak pidana. Nah itu kan sebenarnya aturan hukum kita itu udah cukup ketat Bang. Di dalam setiap perbaikan-perbaikan gitu melalui misalnya judicial review, MK dan seterusnya, tafsir konstitusional dan seterusnya. Itu sebenarnya cukup memperketat semua itu semua. Tapi lagi-lagi aparat penegak hukumnya yang selalu miss dalam menerapkan. Nah itu yang pertama. Jadi yang salah bukan orang menyampaikan pendapat. Yang salah dari cara negara mengelola itu kritiknya. Gitu. Termasuk dari cara mengakomodir dan menanganinya. Gitu. Kenapa sih selalu dipandang itu tindak pidana, dipandang itu sebagai ancaman, dipandang itu sebagai sebuah bentuk penghasutan, berita bohong dan seterusnya. Itu yang salah. Yang kedua, soal tadi akarnya di mana sih sebenarnya? Sebenarnya kayak gini-gini ada ekosistemnya Bang. Gitu. Siapa tukang lapornya, siapa ininya. Itu tadi gue bilang. Gitu. Itu semua ada ekosistemnya gitu. Yang gue bilang tadi. Jadi dia ngebaca misalnya omongan kayak gini ngerugiin siapa yang dirugikannya. Iya, siapa yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkannya gitu. Siapa yang bisa bermanuver di dalam ini semua. Ada semua Gue itu. dulu bos. Gitu. Belum jalan, cepet banget. Ngomong sih boleh, cuma jelasin boleh, cuma jangan. Jadi aja lewat. Gitu. Nah jadi ada semua ekosistemnya gitu. Termasuk pocket lawyernya, pengacara-pengacaranya, semua itu ada ekosistemnya gitu. Yang bahkan ahlinya gitu. Kalau kita berkaca nih, dalam setiap kasusnya Bang Haris sama Luhut, kasus saya, kasusnya beberapa kasus soal berita bohong dan seterusnya. Ahlinya yang dipanggil sama kepolisian, sama semua itu. Edan. Gitu. Jadi ada ekosistemnya itu semua, ada yang bekerjanya gitu. Jadi selain soal kebijakan yang memicu masalah, terus nanti ada orang yang nanggepin, itu semua ada ekosistemnya. Gitu, siapa yang ini dan seterusnya gitu. Nah jadi. Lepas. Lalu dia skip kan, gue sekarang kan. Iya gue udah. Lepas, udah satu. Gue nih sekarang kan. Nah jadi dalam konteks itu gue mau bilang sebenarnya kebebasan berpendapat itu harus tetap kita gunakan gitu. Sekalipun ada yang dipidana karena ada motif. Untuk mempidana seseorang itu. Nah yang Firdian sama DJ Doni mungkin belum ada aja nih orang yang punya motif apa nih dari ngepidanain Firdian sama DJ Doni itu apa. Belum nemu. Berarti bener yang lu bilang belum nemu. Tapi bukan belum nemu pasal. Bukan. Bukan nemu pasal. Manfaatnya apa nih kalau gue tangkepin Firdian sama Doni gitu aja. Banyak ruginya, banyak baiknya gitu. Kalau mau dicari-cari dia ngomong, saya lihat kan baru kenal di pengadilan kan. Kemarin bebas lihat di Jedoni konten-kontennya. Kan ngomongnya tolol bego sama temannya siapa Salim Doer. Itu berani banget nih gitu. Nah sebenarnya gak kurang-kurang kalau kita mau cari pasal, gak kurang-kurang kalau mau cari kesalahan dia. Tapi sebenarnya ya tadi manfaatnya apa dulu nih dari berdua ini. Apalagi kan punya pengikut yang banyak gitu. Asli, lebih dampaknya apa? Dampaknya apa gitu. Kok bangsat sih? Keluar gue nih. Kita udah menjelang di akhir obrolan, udah nembus sejam. Jadi mari kita selesaikan permainan ini dengan gentleman. Siapa yang skornya kayaknya gua nih paling gede. Gua gede banget tadi. Iya. Gua 2 kali gede. Gua bisa menang Bang nih. Siapa sekarang? Nih. Oh lu. Terus lah. 3. Aduh. Ayo Firdian. Yuk. Yes. Gua ngapain? Habis 3 dibantai sama dia. Tutup enggak? Berapa tuh? Sorry. Sat. Pas lagi. Pas. Anjing dikasih Firdian. Habis dia. 3. 1 gue. 3 sama 10. 3 dan 10. Udah gua ini. Oke. Mari kita tunggu perhitungannya. Lalu ada ada pilihan yang mesti diambil oleh yang kalah. Dia mau ngambil truth atau mau ngambil dare. Skornya adalah DJ Doni 52, Del Pedro 77, Firdian 66. Oke benar. Ya, 77. Silakan dipilih. Gue di tengah. Truth. Silakan dibaca. Kalahin veteran lah Bang, pemain prestasi. Ya, silakan dibaca keras. Yang paling kecil ya? Enggak, gue tengah. Dia yang paling kecil. Waduh, susah lagi nih. Apa itu? Lebih malas berurusan sama Polri atau TNI? Harus dijawab tuh ya? Kan males, bukan menghina. Benar. Bukan menghina, lebih ke malas aja. Malas aja. Iya.
Kalau gue gini, gue Lu sebelum jangan, orang baru keluar penjara, jangan penjarain lagi. Gue kan gak tahu dia bakal kalah Lu dong. punya 6 laporan. Gue gak tahu dia bakal kalah. Jangan gue punya gitu. jawaban yang Oh, ya udah. aman-aman. Oke. Oke, bagus. Sebelum gue tiba pada kesimpulan gini, gue lebih males berurusan sama TNI. Kenapa begitu demikian? Karena kalau kita berurusan sama polisi, itu masih banyak mekanisme sipil yang bisa ditempuh. Misalnya ditetapin sebagai tersangka, kita bisa ngajuin dulu pra-peradilan. Gitu. Terus misalnya setelah diajuin pra-peradilan, nanti masih ada mekanisme pengadilan, masih ada mekanisme seterusnya. Nah, kalau berurusan sama TNI, TNI itu kan gak bisa secara kelembagaan. Misalnya saya melakukan pencemaran nama baik atau apa. Nah, udah ada putusan MK yang bilang pencemaran nama baik itu gak boleh sama lembaga, sama institusi, tapi orang per orang. Gitu. Nah, jadi secara dengan lembaga TNI gak mungkin berurusan. TNI juga gak punya kewenangan penyidikan dan penangkapan. Jadi saya gak mungkin dong berurusan dengan TNI secara demikian. Dia males tapi karena gak mungkin ya Dra. Iya. Nah, kalau secara personal mungkin. Personal sama anggota TNI mungkin. Nah, tapi kalau personal sama anggota TNI, itu kan nanti ranahnya kembali ke kepolisian lagi. Iya betul. Gitu. Ujungnya itu lah. Bagus, Nah, bagus dia. jadi- Bagus, bagusan iya. ini tangkap kemarin. Nah, jadi saya lebih malas sama TNI karena maksudnya prosedurnya berbelit-belit lah. Kalau Polri kan kita bisa melakukan upaya hukum. Pantes hakim vonis dia bebas, Bos. Iya. Kayak gitu. Mau diapain soalnya? Pusingnya Jadi bukan, aman ribetnya jawabannya. anak dibebasin. Iya beda sama Laras kan. Laras kan gak secerdas ini gue lihat. Dia bisa berbelok-belok, Bos. Iya. Bisa berbelok tapi yang salah polisi lagi gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan thank you kepada semuanya udah hadir di sini. Thank you juga DOS Creative Lab yang membantu kami memfasilitasi tempat ini. Creative Lab atau Creative Hub ya? Itu dia maksud gua, DOS Creative Hub yang memfasilitasi ini, termasuk juga Lumix. Terima kasih banyak. Ini adalah baru episode kedua dari Efek Domino. Harapannya obrolan ini ada efek dominonya di luar. Gimana di polisi? Abang anjing. ini ada ini positif, ini bagus banget tadi Bagus talkshow-nya, banget, bagus Pak. banget men. Ini keren banget, moga-moga beneran ada efek dominonya. Terima kasih banyak, thank you. Thank you, Bang Panji. Thank you, Sampai Bang ketemu di Panji. episode berikutnya. Thank you, bye-bye. Thank you. Emang jago. Ini apa nih kalau Der apa Enggak, coba? Ini ada Bang. Berikan 3 pujian untuk Prabowo. Untung aja.